Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Sehat semuanya? Baik, Alhamdulillah Bapak sehat. Alhamdulillah. Meskipun Hari agak ini, batuk. oke. Bu Manis sudah minum obat tadi? Oh sudah. Oke. Bu Maya dan Pak Arif jangan sakit, oke? Siap. Bapak Ibu, Amin. sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang barokah di dunia wa dunya akhirat. Amin. Amin. Mari berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Bapak Ibu, saya akan izin scan ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum? Belum. Belum? Belum, Pak. Belum. Ya, bentar, Pak. Bin. Sudah kelihatan? Sabar. Belum, Pak. Loh, kok belum ya? Ini. Bentar, Bu. Sudah, Bu? Belum, Pak. Belum, Pak. Kok belum ya? Padahal di sini sudah kelihatan. Kan yang ini Bu ya, yang present ini kan? Nggih. Iya, Pak. Ini ku. Your entry ini. Screen ini ya? Iya. Sudah. Belum. Mungkin Pak Habib bisa mengirimkan materinya di grup. Oh, oke. Biar lebih cepat. Oke. Saya kirimkan dulu materinya.
Udah di grup, Pak Habib. Sudah. Sudah. Sudah, Pak? Nah, sudah. Sudah. Wah, ini punya saya. Belum, Bu? Belum sih. Gimana ini? Telegram. Muncul sih. Muncul Pak Habib. Belum, Pak. Sudah muncul. Oh, sudah. Oh, sudah. Moga Pak Habib bisa dimulai. Mute, Pak. Kita akan membahas tentang asesmen formatif dan sumatif, yaitu unit modul asesmen. Next. Agenda sesi yang pertama adalah konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang selanjutnya bentuk asesmen. Yang selanjutnya adalah umpan balik. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Arif dan Bu Manis, kalau Pak Arif tadi adalah prinsip-prinsipnya, kalau Bu Manis tadi sudah menyampaikan tentang asesmen diagnostis. Terus kita lanjutkan selanjutnya, Pak. Jenis-jenis asesmen. Asesmen ini yang pertama adalah asesmen formatif. Asesmen sebagai refleksi bentuk pembelajaran. Jadi asesmen sebagai sebagai bentuk pembelajaran. Yang kedua, asesmen sebagai untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sebagai terhadap sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran berlangsung.
Dari sini Bapak Ibu mungkin bisa dipahami nggih yang saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan kembali. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif, metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid berkebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kalau asesmen sumatif adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi kalau kita di BK ini yang jelas sangat kita butuhkan dari setelah asesmen diagnosis tadi dilanjutkan dengan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen proses ini yang sangat panjang sekali. Jadi asesmen proses, evaluasi proses ini sangat panjang untuk kita laksanakan dan akhirnya nanti akan menjadi asesmen sumatif sebagai akhir pembelajaran. Naik Pak. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk guru, asesmen formatif ini mengawasi pembelajaran murid untuk guru. Jadi kita dituntut untuk mengawasi pembelajaran kepada murid, apakah murid bisa menerima pembelajaran kita, memastikan perkembangan murid, dan mengecek pemahaman murid. Untuk asesmen sumatif ini mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Ini untuk guru. Sedangkan untuk murid mengevaluasi pembelajaran sendiri, ini asesmen formatif. Untuk sumatifnya adalah memahami performa di akhir unit pembelajaran. Jadi murid akan bisa hasil dari pembelajarannya, murid akan bisa menilai sendiri dari asesmen sumatif. Lanjut Pak. Penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Kondisi saat ini memang asesmen ini menjadi tolak ukurnya. Jadi asesmen of learning paling dominan dilakukan oleh guru. Harapan paradigma yang baru ini mengutamakan asesmen learning dan asesmen for learning. Jadi asesmen memang diutamakan untuk learning pembelajaran bagi pendidikan kurikulum baru saat ini. Bapak Ibu mungkin ada yang berbagi pengalaman di sekolah masing-masing tentang asesmen formatif ini yang sudah dilakukan. Monggo mungkin Pak Arif, Bu Maya atau Bu Manis. Kalau tidak ada kita lanjutkan nggih. Penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif berfungsi pada kurikulum ini. Guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi proses asesmen ini merupakan harapan dari kurikulum sekolah penggerak pada kesempatan saat ini. Monggo langsung Pak.
Membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Jadi asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Jadi formatif proses sebagai proses ini merupakan asesmen yang diharapkan lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatifnya dari hasilnya. Jadi proses akan memperoleh hasil. Kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya akan juga bagus. Terus, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Mengapa Bapak Ibu? Karena di sini mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jadi asesmen formatif ini sangat diperlukan untuk proses, jadi proses kegiatan pembelajaran. Next, Pak. Selanjutnya kita masuk kepada agenda sesi konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen dan umpan balik, serta diskusi. Bentuk asesmen ini contohnya bentuk asesmen tidak tertulis, jadi ada diskusi kelas, ada drama, ada produk, presentasi, dan tes lisan. Lanjut, Pak. Kita mungkin lanjut kepada 10 pokok pikir. Lanjut, Pak. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, yang ini. Nah, 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Jadi prinsip ini diterjemahkan oleh diupload dari model pemberian umpan balik yang 2 arah, dialogik dari Nicole dan monologu to dialog improved. Jadi yang pertama prinsipnya adalah mudah dimengerti. Jadi prinsip pemberian umpan balik ini memang harus mudah dimengerti. Selanjutnya melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Jadi 10 prinsip pemberian umpan balik. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Lanjut. Jadi umpan balik ini yang efektif adalah umpan balik dari teman, dari guru dan dari teman. Lanjut, Pak. Jadi ini contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Yang pertama adalah dari bawah, klarifikasi. Jadi harus diklarifikasi. Yang kedua ada penilaian, yang selanjutnya ada perhatian, saran, dan apresiasi. Apresiasi itu yang tinggi sekali. Untuk klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, dan aplikasi ini contoh umpan balik secara berjenjang. Jadi harus ada jenjangnya umpan baliknya, diklarifikasi, dinilai, diperhatikan, dikasih saran, dan diapresiasi. Next. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Dari paparan yang saya sampaikan, panjenengan semuanya bisa memahami, dan jangan lupa nanti modulnya di download ya Bu, Bapak Ibu.
Siap, Pak. Oke. Siap, Oke. Pak. Marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup bersama dengan berdoa. Berdoa mulai. Bisa diakhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.